Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar meskipun masih belajar dari rumah. Nah, untuk pelajaran agama pada pagi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa bersama terlebih dahulu. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih sudah baca doa bersama Bu Ila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Kalian masih ingat gak rukun iman itu ada berapa? TikTok ada berapa? Yuk. Iya betul, rukun iman itu jumlahnya ada 6. Dan beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Jadi kita wajib beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, sekarang kita belajar beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Ciptaan Allah yang nyata. Jadi apa sih artinya ciptaan Allah yang nyata? Artinya ciptaan Allah yang dapat dilihat atau dirasakan dengan alat indera. Seperti manusia, berarti kelihatan dengan mata kita, bisa dilihat tumbuhan, laut, gunung, langit, dan semua yang ada di bumi atau alam semesta yang bisa kita lihat ini merupakan ciptaan Allah yang nyata. Dengan melihat semua ciptaan Allah yang luar biasa, yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia, kita harus selalu beriman kepada Allah. Apa sih beriman itu? Beriman itu artinya percaya, berarti dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah seperti yang sudah disebutkan Bu Ila tadi, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Berarti kita harus beriman kepada Allah. Nah, sekarang beriman kepada Allah melalui ciptaan yang gaib. Jadi, selain Allah menciptakan makhluk yang nyata atau yang bisa dilihat, Allah juga menciptakan makhluk yang tidak terlihat, yaitu makhluk gaib. Makhluk gaib itu artinya makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Apa saja makhluk Allah yang tidak bisa dilihat mata manusia? Yaitu antara lain ada malaikat, jin, dan setan. Jadi meskipun mereka tidak terlihat oleh mata kita, kita harus tetap percaya bahwa mereka ada, yaitu malaikat, jin, dan setan, yang mana mereka juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita juga semakin beriman kepada Allah. Nah, selanjutnya beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Jadi kalau kita tadi beriman melalui ciptaannya baik yang nyata maupun gaib, sekarang kita belajar beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah tertulis jelas, sudah dijelaskan jelas, yaitu surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi di dalam Al-Quran sudah tertulis jelas bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka kita harus menyembah Allah dan
patuh terhadap perintah-perintah Allah. Karena Allah adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi Allah memelihara kita semua ciptaannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, sekarang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Jika tadi kita belajar tentang beriman kepada Allah melalui ciptaannya dan melalui kitabnya atau Al-Quran, sekarang kita belajar beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ayo, kalian masih ingat enggak apa itu artinya Asmaul Husna? Apa ya? Iya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Pintar, kalian masih ingat ternyata pelajaran agama di kelas 3. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik jumlahnya ada 99. Jadi semua nama-nama Allah yang baik itu disebut Asmaul Husna dan jumlahnya ada 99. Nah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Apa maksud dari sifat Al-Basir? Maksudnya Allah melihat semua tindakan makhluknya dan tidak ada satupun yang luput darinya. Jadi Allah itu melihat semua yang kita lakukan, baik itu yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang kita lakukan secara terang-terangan. Meskipun kita melakukannya di dalam tempat yang gelap dan sempit, tapi Allah pasti melihat semua yang kita lakukan. Bahkan makhluk yang paling kecil pun yang tinggal di dalam tanah, Allah juga melihat semua tindakannya. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat Al-Basir, yaitu Allah Maha Melihat. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Adl. Apa artinya? Yaitu Allah Maha Adil. Allah tidak pernah membeda-bedakan makhluknya, baik itu laki-laki, perempuan, atau besar, kecil, kaya, miskin. Allah tidak pernah membeda-bedakan makhluknya. Semuanya diberi tempat tinggal, semuanya boleh bernafas menggunakan udara atau oksigen yang diberikan Allah setiap hari. Jadi Allah tidak pernah membeda-bedakan makhluknya. Hanya kemuliaan seseorang di mata Allah atau kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu hanya terletak pada ketakwaannya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang jabatan tinggi belum tentu mulia di mata Allah, atau orang yang memiliki kekayaan yang banyak juga belum tentu mulia di mata Allah. Hanya orang yang ketakwaannya tinggi atau memiliki ketakwaan yang sangat tinggi, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan yang ketiga, kita belajar Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah bersifat mutlak dan tidak pernah berkurang. Jadi Allah Maha Agung, keagungan Allah itu bersifat mutlak, tidak ada yang menyainginya. Bahkan manusia yang membangga-banggakan dirinya bahwa mereka adalah orang yang agung, orang yang dihormati, itu tidak ada apa-apanya dengan keagungan Allah. Oleh karena itu kita harus selalu mengagungkan Allah, dan kita juga harus meneladani sifat Maha Agung Allah dengan cara selalu menghormati dan menyayangi orang-orang di sekitar kita. Cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah, salah satunya ini hanya beberapa cara kita, yaitu yang pertama, selalu berpikir positif terhadap takdir dan ketetapan yang diberikan Allah. Jadi apapun yang takdir yang diberikan Allah kepada kita, kita harus selalu bersikap positif, berpikir positif bahwa ada hikmah di balik takdir yang diberikan Allah. Yang kedua, mengagumi keindahan alam semesta dengan mengucapkan subhanallah,
yaitu ketika kita atau kalian jalan-jalan ke pantai atau ke pegunungan melihat pemandangan yang luar biasa indahnya, kalian harus segera mengucapkan lafaz subhanallah, yaitu dengan memuji kesucian Allah. Dan yang ketiga, selalu bersyukur atas semua nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak sekali, baik berupa tubuh yang sehat, tubuh yang lengkap. Kita juga harus mensyukuri semua itu dengan cara apa? Dengan cara selalu mengucapkan alhamdulillah, dan juga selalu menjaga kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu dengan sering berolahraga, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan tubuh kita, juga makan makanan yang bergizi. Itu salah satu cara bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang keempat, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi agar iman kita bisa bertambah, kita harus semakin patuh terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ayo berlatih. Jadi tugas hari ini kalian kerjakan uji kompetensi 1 halaman 25-26 di buku PR. Kalian kerjakan. Setelah itu jangan lupa foto ketika menonton video ini dan hasil tugas kalian. Oh iya, sebelum pelajaran agama kalian sebelum kalian belajar pelajaran agama ini, jangan lupa kalian sholat duha dan mengaji terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang belum melaksanakan sholat duha, segera kalian laksanakan sholat duha dan mengaji agar semua kegiatan yang kalian lakukan pada hari ini diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah. Terima kasih. Sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.